Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, my name is Sulfana Jasman. Call me Ana. Kelas M23A. White name 23040750077. Here I will discuss things that need to be understood from the result of presentation and discussion. Regarding the material, number 1, the characteristic of young learner. Number 2, the characteristic of young teacher, young learner. And number 3, the roles of young learner. In group on high discussion the understanding of young learners, English for young learners, or commonly abbreviated as AYL, is teaching English to young children. Early childhood referred to here refers to children from their first year of formal school, 5-7 years, until around the age of 11-12, or it could also be said from elementary school to middle school. Adapun karakteristik young learner, anak TK dan SD memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan anak usia SMP, SMA, hingga orang dewasa. Karakteristik ini berhubungan dengan cara berpikir mereka, sikap, sifat dan perasaan mereka, juga memiliki gaya belajar yang tersendiri. 1. Anak selalu menunjukkan antusiasme. Mereka selalu penasaran dengan apa yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, anak belajar secara tidak langsung. Mereka belajar dari apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat. Anak-anak sudah mampu merespon makna-makna yang umum. Holistic approach to language. 3. Anak-anak lebih dapat memahami sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dipegang. Hear and know principally. Belum dapat memahami konsep abstrak seperti tata bahasa dan sebagainya. 5. Anak memiliki daya konsentrasi yang rendah, short attention span. Mereka akan mudah bosan. 5. Anak senang berbicara, terutama mengenai hal-hal yang ada di dalam dunia mereka. Yang biasanya disebut dengan egocentrism. Mereka akan merespon dengan cepat ketika kita menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan diri mereka. Yang keenam, anak baru belajar bahasa, belum lancar membaca dan menulis, bahkan dalam bahasa pertama. 7. Anak menyukai fantasi, imajinasi, dan gerakan. Setelah membahas materi dari kelompok 1, adapun pertanyaan yang diberikan untuk kelompok 1 yang akan di mana saya akan menjawabnya sesuai dengan menurut saya, pendapat saya. Ada 3, tapi saya memilih 2 pertanyaan yang akan saya jawab. The first question is, what is the teacher's role in adapting the material to suit the characteristic of young student?
Guru berperan dalam menyesuaikan materi agar sesuai dengan karakteristik peserta didik muda dengan menggunakan metode yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Pembelajaran harus dilakukan dengan bahasa sederhana yang mungkin yang gampang dipahami oleh peserta didik. Alat peraga, permainan, cerita, dan aktivitas hands-on agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Guru juga perlu menciptakan suasana yang nyaman dan fleksibel dalam mengajar, serta peka terhadap kebutuhan individu anak. Dengan pendekatan yang kreatif dan adaptif, pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan bermakna bagi peserta didik. The second question is one of the characteristic of young learner is that they like working in group and collaboration. How do we as prospective teacher if children experience disagreement with each other in the group? Sebagai calon guru, ketika anak-anak mengalami ketidaksetujuan dalam kelompok mereka, penting bagi kita untuk berperan sebagai fasilitator yang membantu mereka menemukan solusi tanpa langsung menyelesaikan konflik untuk mereka. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan mendukung komunikasi terbuka. Anak-anak perlu merasa bahwa pendapat mereka dihargai dan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kerjasama. When disagreement occur, we can encourage them to express their opinions cheerfully but still in a polite manner. We can teach them how to convey arguments without having to hurt other friends' feelings. For example, by teaching phrases like, "I understand your point, but I think that," or "How about we try another way that everyone can achieve?" Selain itu, kita juga dapat mengarahkan mereka untuk mendengarkan sudut pandang satu sama lain dengan sabar. Seringkali konflik dalam kelompok terjadi karena anak-anak merasa pendapat mereka tidak didengar. Oleh karena itu, membangun budaya saling mendengarkan dalam kelompok akan membuat mereka lebih mudah mencapai kesepakatan. Sebagai calon guru, kita juga harus menjadi contoh dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang positif. Jika anak-anak melihat bahwa kita menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara yang baik dan adil, mereka akan lebih mudah untuk meniru cara kita yang sama dalam kelompok mereka. Finally, if the conflict becomes serious and hinders group work, we can act as mediators who help find solutions in a fair and
why. However, it is still important not to take over their responsibility in resolving conflict, but rather to guide them to learn to solve a problem independently. That's why they will grow into more mature individuals in working together and collaboration with other people. Itulah tadi pembahasan materi dari kelompok 1 yang perlu dipahami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai materi dari kelompok 2, yaitu karakteristik guru anak sekolah dasar. Baik, materi dari kelompok 2 yaitu The Characteristic of Young Teacher Young Learner, atau karakteristik guru pembelajar muda. Ciri-ciri guru pembelajar muda adalah seorang guru yang berhubungan dengan seseorang yang menyampaikan program pendidikan, menilai partisipasi siswa, dan memberikan kepemimpinan yang konsisten dan substansial terhadap program-program pendidikan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan, kompetensi, dan nilai-nilai. Kemudian karena rumitnya pengajaran dan variasi individu di kalangan siswa, khususnya pembelajar muda, maka itu akan menjadi misi atau tujuan seorang guru harus memiliki beberapa ciri agar proses pengajaran dapat efektif dan memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak. Berikut beberapa ciri guru yang efektif menurut Moreno. Number 1, professional knowledge and skills. Effective teacher have a good understanding of the subject matter and teaching skill. Effective teacher also use operating levels of technology in the classroom. Number 2, commitment, motivation, and being an effective teacher requires commitment, motivation, and sharing. Qualities that include having a good attitude, commitment, and motivation help effective teacher get through the full time is teaching, so you will be aware of your student or care about what they need. Kemudian ciri-ciri guru yang baik. 1, menjadi komunikator yang baik. Yang kedua, memiliki pengelolaan emosi yang baik atau sabar. Yang ketiga, memiliki selera humor yang baik. Yang keempat, mampu bijak dalam memanfaatkan waktu. Yang kelima, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan sesama peserta didik. Yang keenam, berdedikasi pada pekerjaannya. Yang ketujuh, teliti dan memperhatikan detail. Yang kedelapan, menjadi pemimpin yang baik dan teman yang baik. Metode pengajaran bahasa Inggris kepada anak usia dini. Number 1, games and songs with action. Games and songs are accompanied by body movements. Number 2,
total physical response activity. Activity they involve complete physical movement. Number 3, tasks involving coloring, cutting, and pasting. Tasks include coloring, cutting, and pasting. And number 4, simple repetitive stories. A simple story repeat over and over again. Number 5, sample repetitive speaking activities. Sample speaking activities there are repeat. 1. Fase penyajian. Pada tahap penyampaian materi, guru memperkenalkan beberapa kosakata dan harus ada 3 hal yang jelas, yaitu apa artinya, kapan digunakan, dan bagaimana diucapkan. Yang kedua itu fase praktek. Sangat penting bagi anak-anak untuk mendapatkan kesempatan yang cukup untuk berlatih bahasa Inggris. Mereka dapat melakukan aktivitas mendengarkan dan berbicara dengan cara meniru dan mengulang. Mereka juga dapat melakukan secara individu atau berpasangan, bahkan berkelompok secara klasikal. Yang ketiga, fase produksi. Pada tahap pengungkapan ini, anak diharapkan dapat menggunakan bahasa Inggris yang telah mereka kuasai atau pelajari. Setelah keluar kelas, bahasa Inggris yang telah mereka pelajari setelah keluar kelas, misalnya menyanyikan lagu berbahasa Inggris di rumah, menghafal puisi atau bercerita kepada orang lain tentang bahasa Inggris, yang sudah dimilikinya. Itulah dia materi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk kelompok 2. Ada beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab 2 pertanyaan. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana seorang guru dapat mengembangkan gaya mengajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa? Answer to the first question. A teacher can develop a teaching style that suits students' needs by understanding their characteristics and learning styles through observation and assessment. Flexibility in teaching method is essential, so teachers can adapt approaches such as project-based learning, technology, or group discussion to make them more effective and engaging. Komunikasi yang baik dengan siswa membantu guru memahami kesulitan dan menerima umpan balik untuk perbaikan. Kreativitas juga diperlukan agar pembelajaran tidak monoton. Sementara diferensiasi pembelajaran dapat digunakan untuk menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Selain itu, guru harus terus belajar melalui pelatihan dan berbagi pengalaman dengan sesama pendidik. Dengan sikap terbuka dan inovatif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa secara optimal.
Second, in your opinion as a prospective teacher, what are the appropriate assessment methods to measure your children's learning progress without making them feel pressured? May answer. Metode penilaian untuk anak usia muda harus menyenangkan dan tanpa tekanan, seperti observasi dalam aktivitas bermain, portofolio perkembangan yang mengumpulkan hasil karya anak, serta refleksi lisan melalui cerita. Penilaian juga bisa dilakukan melalui permainan edukatif yang mengukur keterampilan anak secara alami. Pendekatan ini membantu anak merasa nyaman, aman, percaya diri, dan termotivasi dalam belajar tanpa takut melakukan kesalahan. The material from Group 3 is the roles of young learner. Yang pertama, definisi pembelajar muda adalah anak usia 6-12 tahun yang sedang menempuh pendidikan formal di sekolah dasar. Mereka dibagi beberapa kelompok berdasarkan usia dan tingkat kelas bawah dan kelas atas, atau bahasa tingkat kemahiran, kelas 1 atau pemula dan kelas 2 atau pemula. Apalagi ada sekelompok siswa yang masih sangat muda yang merujuk pada anak-anak prasekolah atau TK yang juga sedang belajar bahasa Inggris. Characteristic of young learners roles. Karakteristik pembelajar muda sangat tinggi, dipengaruhi oleh aspek psikologis dan sosial. Mereka cenderung aktif, ceria, dan mudah bosan. Membuat metode pembelajaran yang menarik dan interaktif penting untuk mempertahankan perhatian mereka. Pembelajaran untuk pembelajar muda harus didekati dengan cara yang menyenangkan dan tidak membuat mudah bosan. Misalnya melalui permainan, nyanyian, atau kreativitas lainnya. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan pembelajaran proses lebih menarik, tetapi juga membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. The role characteristic of young learners encompass a wide array of aspects that determine how children learn and interact with information. Characteristic of the role of young learner include: number 1, high curiosity. 2, number 2, internal motivation. Number 3, self-reflection ability. Number 4, reliability. Number 5, critical thinking. 7, persistence. The roles of young learners in the learning process. Young learners, especially in the context of education, play a crucial role in shaping the future of the nation. They are not only
recipients of knowledge but also active agents of change in society. Young learners often bring fresh and innovative ideas into the learning process. With high enthusiasm and good technological skills, they can introduce more interactive and engaging learning methods, thereby improving the quality of education. The role of young learners in the learning process. The role of young learners play an important role in education or learning. 1. Motivasi dan inspirasi. Yang kedua, pendidikan inovasi. Yang ketiga, pengembangan potensi. Yang pengembangan potensi individu. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, bangunan luar biasa karakter. Yang keenam, memupuk semangat. Cultivating spirit. Next, I will answer several questions from group T material. Di sini ada beberapa pertanyaan dan saya akan menjawab 2 pertanyaan saja. The first question is, what is the role of children as learners in the educational process and how can they participate actively in learning to develop their skill and knowledge? Anak-anak berperan sebagai pembelajar aktif dalam pendidikan dengan mengeksplorasi, bertanya, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Mereka perlu didorong untuk berpikir kritis, berinteraksi, dan belajar melalui pengalaman seperti diskusi, eksperimen, dan proyek. Motivasi belajar yang tinggi dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, di mana mereka merasa nyaman dan aman untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya mereka, anak-anak dapat mengembangkan pengetahuan serta keterampilan penting seperti kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah yang akan berguna bagi masa depan mereka. Pertanyaan kedua, the second question is to what extent can they teachers' roles as a facilitator in collaborative learning influence the social and emotional development of young learners? Jawaban saya, kita sebagai guru, sebagai fasilitator dalam pembelajaran kolaboratif, membantu perkembangan sosial dan emosional anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung interaksi, kerjasama, dan komunikasi. Melalui kerja kelompok dan diskusi, anak-anak belajar bernegosiasi, berorganisasi, menyelesaikan konflik, serta memahami emosi dan perspektif orang lain. Guru juga berperan dalam membangun kepercayaan diri dan ketahanan emosional siswa dengan memberikan dukungan dan umpan balik positif. Dengan pendekatan ini, anak-anak tidak hanya berkembang, tetapi secara akademik juga menjadi individu yang lebih sosial, empatik,
dan mampu mengelola emosinya dengan baik. Those are the things that need to be understand in the material. The characteristic of young learner. Two material, the characteristic of teacher young learner. And three, the roles of young learner. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.